Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Boleh lambaikan tangan kita, katakan shalom sekali lagi. Haleluya. Walaupun ditutupi masker, tapi saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari seberapa kita yang sudah ada di tempat ini, kita mau sama-sama naikkan doa kita untuk kita sebelumnya masuki dalam ibadah. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, di tempat yang spesial Tuhan, karena Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami membesarkan Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, dan Engkau berkenan atas setiap pujian kami Yesus. Inilah umat-umat-Mu Tuhan, dan kami mau siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari pagi hari ini kita mau bersemangat, antusias memuji Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk terima pujian. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri, kita mau pujikan hanya satu yang layak terima pujian.
Hanya Tuhan yang dipenuhi oleh kemuliaan. Mari kita mau naikkan pujian kita sekali lagi sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi
biarkan setiap pujianmu naik ke tahta Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak kita sembah, karena hanya Dialah yang layak kita puji. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Terima kasih Yesus. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari sekali lagi saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi, Kau saja, hanya Engkau yang layak terima glory pujian. Hanya Engkau yang layak, Engkau yang suci Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengakui bahwa hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang pegang kendali, hanya Engkau yang menolong, hanya Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang memelihara kami sampai saat ini, Engkau yang berkuasa dan berdaulat total dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, Amin. sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, Amin. sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom semuanya, Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Mari siapkan Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita nggak akan kemana-mana. Kita hanya akan melihat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat 11. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini, Iblis, Orang Percaya dan Tuhan. Tadi pagi saya bangun dengan satu kalimat di hati saya. Seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya bangun dengan kata itu. Jam 3 saya bangun dan kata itu muncul di hati. Seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya ngerti itu ayat, saudaraku ya. Dan karena itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua saat ini. Oke, mari kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5
Ayat 8, 9, 10, 11. Saya bacakan saja. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11 kita baca sama-sama, 2, 3. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, seringkali kita menghafal 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Bahwa iblis itu berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi indahnya kita merenungkan firman itu enggak cuma satu ayat, tapi satu bagian, satu perikop. Dan kita harus melihat konteks ini. Artinya ini lagi ngomong apa toh? Kalau kita hanya sadar bahwa ada setan, ada iblis yang berjalan, berkeliling sama seperti singa, itu sebuah fakta, tapi itu belum lengkap. Nah karena itu saya ingin mengambil ayat ini lagi yang mungkin sudah sangat biasa untuk kita telaah dan kita cerna lagi. Supaya kita ngerti keindahan Alkitab, keindahan firman ketika ternyata satu ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat yang lain gitu loh ya. Oke, next yang berikut. Intinya Bapak Ibu kita mulai membedah ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 ini poin-poinnya saya cantumkan di situ. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah Bapak Ibu, yang jelas faktanya singa hanya makan daging mentah. Coba katakan sama-sama, singa hanya doyan daging mentah. 1, 2, 3. Ya. Singa enggak doyan gulai. Singa enggak doyan sate. Singa enggak doyan saudaraku apa? Rendang. Singa hanya makan kambing mentah gitu kan. Kambing hidup, kambing yang masih seger, daging yang masih seger, yang belum diolah, sapi yang masih seger, dan dia tidak terima bumbu-bumbu yang lain. Nah Alkitab berkata ini sebuah fakta bahwa next yang berikut kita akan lihat. Ada 3 poin. Poin yang pertama, orang percaya punya musuh. Katakan sama-sama, orang percaya punya musuh. 1, 2, 3. Kita punya musuh. Tapi Efesus bilang musuh kita itu bukan darah dan daging. Jadi musuh kita bukan manusia. Tapi ini musuh kita. Orang percaya punya musuh. Saya mau mengupas kata lawanmu. Nah kata lawanmu itu dalam bahasa Yunani dipakai kata antidikos. Artinya musuh. Dan sebenarnya kata antidikos itu artinya lawan dalam gugatan hukum. Lawan di pengadilan. Nah Bapak Ibu pernah lihat enggak persidangan? Persidangan itu sebenarnya adalah perdebatan bagaimana menafsirkan satu ayat, satu pasal. Jaksa punya penafsiran, si terdakwa ini dia melanggar undang-undang pasal sekian, ayat sekian.
Tapi kemudian si pembela dia membela. Tapi menurut pengamatan saya dan menurut bukti-bukti, saya hadirkan saksi-saksi bahwa si terdakwa ini tidak memenuhi unsur dakwaan dari jaksa. Jadi hakimnya lihat, hakimnya memperhatikan, hakimnya menilai, menimbang antara jaksa, pendakwa, dan antara pembela. Mereka berdebat soal bunyi ayat dan pasal. Nah, kalau dikatakan iblis itu adalah lawan kita, iblis itu adalah musuh kita, dan dalam kata aslinya dalam bahasa Yunani itu artinya lawan di pengadilan, maka jangan kaget kalau lawan kita di pengadilan itu dia hafal Alkitab. Dia hafal firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu adalah hukum yang dipakai untuk mengadili nanti di pengadilan terakhir, itu kitab. Nah, kalau di dunia kitab, kalau di Indonesia KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ada kitabnya, harus dibuka pasal dan ayatnya. Ini pelanggarannya ada di pasal berapa, ayat berapa, kata yang mana. Nah, nanti dalam bagian yang lain iblis itu disebut sebagai pendakwa. Jadi jangan kaget kalau dia tukang mendakwa kita. Bapak, bos, atau Tuhan, dan di dalam pengadilan. Si Denny ini saya mendapati di hari ini, di jam sekian, di tempat ini dia melanggar firman-Mu. Firman-Mu berkata, kasihilah musuhmu, tapi dia dendam. Saya bisa ngerti kok ekspresinya kalau dia dendam. Iblis nuduh. Iblis akan mengemukakan sebuah fakta bahwa terjadi pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, karena itu ketika kita nggak taat, saudaraku, iblis nyatet fakta itu untuk nanti disampaikan di dalam persidangan. Makanya Bapak Ibu, ketika engkau sadar engkau jatuh dalam dosa, engkau sadar engkau nggak taat, cepat-cepat minta ampun. Katakan sama-sama, Tuhan kita setia dan adil. 1, 2, 3 ya. Karena Alkitab berkata kalau Tuhan kita setia dan adil, barang siapa mengaku dosa kita, maka dia Tuhan yang akan langsung mengampuni kita. Nah, nanti kemudian pembela yang agung, yaitu Tuhan Yesus kita, dia akan berkata, betul please, bahwa Denny itu pernah dendam sama seseorang. Betul, aku pun mencatat, bukan cuma kamu yang punya catatan, aku juga punya catatan. Tapi please, dia sudah minta ampun. Nah, gitu ya. Aku sudah membersihkan dosanya dengan darahku sendiri. Jadi kasihan deh lu. Nah, gitu saudara. Haleluya. Jadi iblis adalah lawan kita. Iblis adalah musuh kita. Ya. Dia lawan. Artinya lawan bukan kawan. Kalau dibilang lawan, jangan berkawan. Yuk katakan sama-sama. Kalau iblis lawan, jangan berkawan. 1, 2, 3 ya. Nah, saya berharap setiap kita itu menjadi bangga menjadi lawannya iblis, gitu ya. Setiap kita bangga sebab kalau kita nggak disebut lawannya iblis, maka kita adalah kawannya iblis. Kan gitu saudaraku ya. Oke, sekarang kata iblis. Kata iblis dalam bahasa asli Yunani itu dipakai kata diabolos. Jadi kalau ada orang di mana dia suka bolos, haleluya, bolos sekolah, ya itu sih masih ya, kalau misalnya bolosnya karena sakit tapi nggak sempat nulis surat izin, ya masih dimaklumi saudaraku ya. Bolos kerja,
Gimana ya? Mungkin nggak sempat WA pulsanya habis sehingga nggak sempat kasih tahu bosnya, nggak sempat ada pemberitahuan, masih mending. Bolos pertemuan RT, saudaraku ya, nggak apa-apa, itu masih nggak apa-apa, haleluya. Bolos kebaktian, saya nggak akan lanjutkan, haleluya, saya nggak akan lanjutkan, haleluya, Pak. Saya itu nggak bolos, walaupun saya nggak pernah datang kebaktian komunal, kebaktian di gereja, tapi saya nggak pernah bolos kebaktian online. Puji Tuhan. Karena itu jangan suka bolos, saudaraku ya, haleluya. Mau ibadah pertemuan, mau ibadah online, jangan suka bolos, haleluya. Kenapa? Karena dalam bahasa asli, iblis itu dipakai kata dia bolos. Nah, saya perlu kasih tahu kepada Bapak Ibu supaya kalau kita punya anak remaja, karena hari ini muncul kaos yang aneh-aneh kan. Jadi kalau satu kali anak kita pakai kaos, kita nggak ngerti tuh dia bolos apa. Oh, dia bolos bagus ya. Oh, itu katanya keren, itu kata Yunani. Lalu anak kita pakai kaos I love dia bolos. Wah, gitu saudaraku ya. Langsung bakaran itu kaosnya, saudaraku. Haleluya, ya. Jadi kalau ternyata gambarnya bagus tapi ada tulisan dia bolos, saudara harus ngerti itu artinya iblis. Tetapi kata dia bolos itu sebenarnya adalah kata sifat, yaitu sifat pemfitnah. Jadi ini sebenarnya julukan. Dia bolos itu artinya iblis, menunjuk selalu ketika kata dia bolos dipakai dalam Alkitab, itu menunjuk kepada satu pribadi yaitu iblis. Tapi sebenarnya itu, nama itu, lebih tepat julukan itu diberikan kepada dia berhubungan dengan sifatnya. Karena sifatnya itu pemfitnah. Bapak Ibu pernah enggak ketemu ada dua orang dengan nama yang sama, dan kemudian untuk membedakannya, maka satu orang itu dikasih ciri khas dari namanya, ciri khas dari sifatnya. Misalnya ada dua Denny gitu kan, yang satu pendeta, yang satu tukang bohong. Lalu satu kali teman, kamu tahu nggak sih Denny? Tunggu, Denny yang mana? Denny pendeta atau Denny Mitro? Nah, misalnya gitu saudaraku ya. Ternyata ada yang kedua Denny Mitro. Kenapa disebut Denny Mitro? Karena suka dalam bahasa Yunani gedebus. Dalam bahasa Yunani saudaraku, dia suka bolos. Dia ngomongnya itu nggak bisa dipegang. Kamu ngerti enggak kabar tentang Denny? Denny yang mana? Pendeta, opo sing mitro? Nah, gitu kan. Jadi ada beberapa orang dikasih nama, ditempelin sifatnya. Gitu kan. Ditempelin sifatnya. Nah, begitu juga dengan dia bolos. Ini nama iblis, tetapi yang disematkan kepadanya sehubungan dengan sifatnya sebagai pemfitnah. Nah, kata dia bolos itu berasal dari kata kerja diabalo. Artinya menuduh, memfitnah. Jadi dia bolos artinya bicara jahat, pemfitnah yang menuduh dengan tidak benar. Nah, tetapi ada dua ayat di dalam terjemahan baru. Ada dua ayat dalam Alkitab di mana kata dia bolos itu tidak menunjuk kepada iblis, tapi kepada manusia. Loh, kok bisa, Pak? Tadi Pak Denny bilang dia bolos itu mengarah kepada iblis. Iya, betul. Pengecualian ada dua ayat dalam perjanjian baru, dalam terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru, di mana kata dia bolos itu tidak diarahkan kepada iblis tetapi kepada manusia. Manusia yang seperti apa? Mari kita lihat yang berikut. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 dan 3, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 1 berkata, pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Dan ayat yang kedua, masa yang sukar itu ditandai dengan kemunculan beberapa tipe manusia. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini karakteristik manusia yang akan muncul di akhir zaman. Nah, yang saya tandai dengan warna merah, suka menjelekkan orang, itu di sana dipakai kata diabolos. Jadi manusia, orang yang suka menjelekkan orang yang lain juga disebut diabolos. Bilang sama sebelah, jangan suka menjelekkan orang lain. Bilang begitu, ya. Ya. Bilang lagi sama sebelah, karena dia sudah jelek. Haleluya, ya. Pak, saya nggak pernah menjelekkan orang, Pak. Oh, saya ini nggak pernah ngomongin jelek soal orang, karena memang dia sudah jelek sih. Haleluya. Ketika engkau berkata, saya nggak pernah menjelekkan orang karena dia sudah jelek, engkau diabolos. Haleluya. Itu sudah menjelekkan orang. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, jadi jangan suka menjelekkan orang. Ayat yang kedua, next yang berikut. 1 Timotius 3 ayat 11. 1 Timotius 3 ayat 11. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Bapak Ibu, kenapa cuma istri-istri ya? Haleluya. Jangan protes sama saya, protes sama Paulus, saudaraku ya. Haleluya. Proteslah sama Paulus. Karena istri-istri dikatakan hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. Ada kata pemfitnah di situ dipakai kata diabolos. Kenapa? Karena tadi suka menjelekkan orang dan memfitnah, itu adalah sifat dari iblis. Itu adalah sifat dari diabolos. Nah, ada dua orang istri. Ini Bu Mukiti dan Bu Jaya. Nah, gitu saudaraku ya. Rupanya ini dua orang ini bersaing saudaraku ya. Tetanggaan, sebelahan, jejer. Tapi rupanya istrinya ini panas hati, suka iri satu dengan yang lain. Pak Udin beli sepeda. Saudaraku, Bu Jaya ikut-ikutan beli sepeda. Wah, enak istrinya diberikan sepeda Brompton. Haleluya. Bapak Ibu tahu sepeda Brompton? Sepeda Brompton itu sepeda yang mahal 40 juta. Padahal cilik mentik sing nunggang lemu. Saudaraku ya, haleluya. Dan mereka bangga sepedaan dengan Brompton. Haleluya ya. Dan kalau di GBK ini karena gereja diberkati, Bromptonnya digantung di bawah. Haleluya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Mirip-mirip begitu. Mirip-mirip sepeda begitu, itu Brompton. Jadi kalau Bapak Ibu tahu sepeda Brompton, saudaraku, itu seperti yang kita gantung di bawah itu, saudaraku ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Makanya teman-teman kalau datang ke sini, wih, gereja diberkati, Brompton digantung, puji Tuhan, haleluya. Hampir saja dirongsoin, diloain, saudaraku ya, haleluya. Terima kasih Bu Maria. Itu persembahan dari Bu Maria, saudaraku, waktu mau bangun GBK dulu. Pak, saya nggak bisa nyumbang apa-apa, itu sepeda nggak pernah dipakai. Daripada nggak pernah dipakai, diloakin saja. Pernah ditawarin berapa? Cuma 150 ribu. Waduh, sepeda kayak gini cuma 150. Setelah saya mau jual, udah Bu, nggak usah dijual, nggak usah, itu nanti untuk kenang-kenangan, dipajang saja, digantung di sana. Haleluya. Ketika hari ini jadi mahal, saya nggak ngerti. Semoga Bu Maria nggak nyesel. Haleluya. Enggak. Saya percaya Bu Maria orang yang seperti Maria yang tulus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya percaya itu dipersembahkan dengan ikhlas. Iya. Ya tapi mirip-mirip seperti itu. Namanya sepeda Brompton, saudaraku ya. Begitu. Pak Udin dibelikan sepeda untuk Bu Udin. Bu Jaya enggak terima. Besoknya langsung beli sepeda. Wah,
saudaraku, diparkir di depan saudaraku, wah dinaiki, wirawiri bolak-balik di depan rumahnya Pak Udin supaya tahu saudaraku. Pak Udin bangun rumah, nggak terima si Bu Jaya saudaraku. Dan Bu Jaya ikut bangun rumah, wah karena nggak terima, nggak iri. Lalu mulai cerita-cerita, itu sebelah itu Pak Udin itu bangun karena korupsi. Itu bangun karena uang, karena dia pelihara pesugihan, menyebarkan fitnah. Lalu karena tukang iri nggak mau kalah, saudaraku, 17 Agustus si Pak Jaya, saudaraku, dia bikin spanduk Indonesia tetap jaya. Bu Udin tidak terima, bikin spanduk Indonesia tetap Udin. Kenapa? Karena ndak terima, saudaraku, Indonesia tetap jaya, enak saudaraku. Memangnya cuma dia yang bisa bikin jaya Indonesia, Indonesia tetap Udin, haleluya gitu ya. Kok jadi Udin? Tadi Mukidi kok jadi Udin, saudara? Sadar, saudara ya kan? Tadi Mukidi kok jadi Udin, saudaraku ya? Karena cerita aslinya Udin, dan saya lupa mengganti namanya, gitu ya, saudaraku ya. Haleluya. Bila sama-sama Indonesia tetap jaya, haleluya ya. Jangan diganti Udin, jangan diganti Mukidi, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka bicara jahat, bicara yang tidak benar, maka dia disebut dia bolos. Karena sama seperti sifatnya iblis. Lanjut yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, orang percaya punya musuh, orang percaya punya lawan. Dan poin yang kedua, apa yang diminta dari ayat ini adalah orang percaya harus sadar dan berjaga-jaga. Yuk katakan sama-sama 1, 2, 3. Orang percaya harus sadar dan berjaga-jaga. Haleluya. Bapak Ibu, apa itu sadar? Sadarlah. Nanti berjaga-jaganya sebentar. Sadarlah dulu. Dalam bahasa Inggris dipakai kata sober. Itu ternyata artinya siuman. Menghabiskan mabuk atau tenang. Jadi rupanya sober itu, kata sadarlah itu dalam bahasa Inggris itu artinya dia sadar dalam pengertian berhenti dari mabuk. Rupanya orang mabuk itu nggak sadar. Karena itu dia rentan diserang oleh setan. Dia rentan diserang oleh iblis. Karena itu hati-hati yang sedang mabuk. Mabuk itu bisa macam-macam. Mabuk kekuasaan, ya kan? Mabuk uang, mabuk minuman keras, mabuk cinta. Tapi saya juga mau tambahkan mabuk penderitaan. Karena hari ini ketika orang menderita, ketika orang tertekan, maka dia nggak sadar. Dia menikmati penderitaan. Ya sudahlah, situasinya memang seperti ini. Sudahlah, memang nggak bisa ibadah pertemuan. Siapa bilang nggak bisa ibadah pertemuan? Terlalu nyaman online. Online lebih enak karena Pak Denny nggak ngerti ngikuti atau enggak, gitu kan saudara ya. Nyaman, mabuk dengan penderitaan. Bapak Ibu, rupanya orang mabuk itu nggak sadar. Jadi ada perintah dari firman Tuhan supaya kita tidak mengalami serangan dari iblis adalah kita harus sadar. Siuman, menghabiskan mabuknya. Dalam bahasa Yunani dipakai kata nepo. Itu artinya menahan, menjaga diri. Collected in spirit. Kata collected in spirit itu artinya begini. Mengumpulkan semangat, mengumpulkan bagian-bagian di dalam. Rupanya orang mabuk itu perasaannya tercerai-berai. Orang mabuk itu perasaannya nggak connect satu dengan yang lain. Haleluya, ya. Lihat air genang di jalan, saudaraku. Aku akan melompati lautan, saudaraku. Nah gitu kan. Padahal cuma genangan dikit aja, saudaraku. Iya kan? Nggak connect antara fakta dengan imajinasi. Karena itu dikatakan sadarlah itu collected in spirit.
Spiritnya, semangatnya, jiwanya, manusia di dalamnya itu harus disatukan sehingga utuh. Nah rupanya orang yang diserang setan, orang yang diserang iblis adalah ketika jiwanya terpecah. Jiwanya tidak terkolek. Jadi tidak dikumpulkan. Nah, makanya kolekte itu kan mengumpulkan sebenarnya. Itu kan kolekte. Jadi mari kita sadar. Bilang sama sebelah, jadilah sadar. Haleluya, puji Tuhan. Dalam terjemahan beberapa Alkitab bahasa Inggris dikatakan discipline yourself. Itu sadar. Sadar itu artinya mendisiplin diri sendiri. Dalam terjemahan yang lain, control yourself. Saudaraku, kontrol diri, sadar diri. Rupanya orang mabuk nggak bisa kontrol dirinya. Gitu kan saudaraku. Tidur di jalan. Wah, saya pernah melayani di satu daerah. Kalau minggu pagi begini, orang-orang itu berhantaran di jalan. Saudara. Kenapa? Mabuk. Jadi kalau minggu pagi mau pelayanan ke luar kota, ke luar daerah, ke luar desa gitu, sepanjang jalan itu banyak orang yang berbahan di pinggir jalan. Kenapa? Karena malam minggu biasa itu waktu dipakai untuk mabuk-mabukan. Haleluya. Akhirnya tidur di got gitu kan saudaraku. Betul, karena udah nggak sampai di kampung, dia sudah nggak tahan, nggak bisa kontrol, rebah di situ, adanya got ya dia tidur di got. Kalau yang setengah mabuk dinasihati pendeta, hei pemabuk bertobatlah. Dia bilang, kenapa? Emangnya kamu punya got ini? Nah gitu ya. Emangnya kamu punya got ini? Gitu. Kenapa? Kamu marah? Saya tidur di sini. Emangnya kamu punya got? Nantang gitu saudaraku. Kenapa? Gak sadar. Ada istri yang minggu pagi cari-cari suaminya gak ada. Ini pasti mabuk saudaraku. Subuh-subuh masih gelap-gelap. Dia cari suaminya di tempat pesta, di tempat orang kumpul-kumpul. Malam minggu biasanya kumpul-kumpul. Saudaraku dia lihat ada tergeletak, dia gotong. Bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata bukan suaminya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, rupanya orang mabuk itu dia nggak bisa kontrol dirinya. Kemudian dalam terjemahan The Message dikatakan sadarlah itu keep a cool head. Jaga kepalanya tetap dingin. Berkepala dingin. Itu sadar. Jadi rupanya kalau kepala sedang panas, makanya tadi Bulia ngukur ini kepalanya sedang panas atau dingin, gitu kan? Sebab kalau dijumpai ternyata kepalanya panas, saudaraku pasti nggak kontrol dengan firman Tuhan, kan begitu kan? Jadi Bapak Ibu jaga kepala dingin, artinya tenang. Itu sadar. Nah rupanya orang-orang yang punya kepala yang panas dan nggak bisa kontrol itu mudah mengalami serangan dari iblis. Yang berikut, sekarang berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga dalam OBS sudah pernah saya ulas, dipakai kata Gregorio. Artinya bangun terjaga, mengamati, memberikan perhatian yang ketat dan aktif. Kenapa aktif Bapak Ibu? Karena iblis berjalan keliling. Karena iblis nggak pasif, iblis itu aktif. Makanya kita juga harus berjaga-jaga, kita harus aktif. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata siap siaga, dalam bahasa Inggris dipakai kata alert, waspada. Jadi Bapak Ibu karena kita menghadapi musuh yang aktif, maka roh kita, spirit kita, emosi kita, jiwa kita juga tetap harus aktif. Karena itu jangan pernah lepas dari firman. Jangan pernah lepas dari doa. Jangan pernah lepas dari ibadah. Karena itu hal-hal yang akan mengaktifkan spiritmu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dia keliling. Seperti singa, mengaum-ngaum, mengintimidasi. Mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi yang ditelan singa itu hanya mereka yang mentah. Setan gak doyan daging matang. Karena itu kalau rohani kita mentah, hidup kita tidak ada dalam pertobatan, belum dimasak dan diperbaharui dengan firman Tuhan, maka itu sasaran empuk dari iblis.
ayat yang selanjutnya. Nah, 1 Petrus 5 ayat 9. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kata saudaramu di situ itu artinya saudara seiman. Jadi Petrus dia berkata, lawan dia. Jangan berkawan. Ada dalam posisi yang berseberangan. Counter dia, serang dia. Ya. Jadi jangan takut-takut nyerang. Karena Alkitab berkata serang, lawan. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Kenapa harus dengan iman yang teguh? Nanti kita lihat ayat yang berikutnya. Karena semua saudara seiman menanggung penderitaan yang sama. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana iblis menampi dan bagaimana Allah menampi. Ketika iblis menampi, satu-satunya alasan, satu-satunya tujuan adalah supaya iman kita gugur. Nah, supaya iman kita nggak gugur, maka Alkitab berkata kita harus punya iman yang teguh untuk bisa melawan dia. Bilang sama sebelah, jangan takut sama iblis. Bilang, haleluya, puji Tuhan ya. Takut itu hanya kepada Tuhan, tapi iblis jangan pernah takut. Ya, kita jangan pernah takut sama iblis, karena semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua dicobai, semua mengalami serangan, semuanya mengalami intimidasi karena dia berjalan keliling. Dia nggak ngetem di satu tempat. Dia keliling ke negara-negara, dia keliling ke daerah-daerah, dia rajin, dia aktif, dia mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Kenapa seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama? Karena dia keliling dunia, dia jalan. Dia beredar-edar, dia mengaum-ngaum. Dan Bapak Ibu, dalam terjemahan yang lain dikatakan iblis itu mondar-mandir. Terjemahan yang lain lagi, iblis itu berkeliaran seperti singa berkeliaran. Seperti singa berkeliaran, dia mondar-mandir ke sana kemari dan dia berkeliaran, saudaraku ya. Jadi kalau orang suka keliaran, tapi jangan bilang saudaraku ya, aku belanja ini ketemu ibu iki. Aku belanja ke sana ketemu ini. Jangan bilang kalau dia, jangan bilang saudaraku, itu mondar-mandir untuk kebaikan saudaraku. Dia sedang cari makanan, haleluya. Dia sedang belanja nggak dapat di satu tempat ke tempat yang lain. Jadi jangan mondar-mandir untuk hal-hal yang tidak perlu. Jangan ke sana kemari untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena setan itu dikatakan dia berkeliling, berjalan keliling, mengaum-ngaum. Mengaum-ngaum itu intimidasi. Dia mengintimidasi satu, dia mengintimidasi yang lain, dia menakut-nakuti, Bapak Ibu. Dia membuat khawatir, dia membuat gemetar, dia membuat kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Kenapa? Karena dia berjalan keliling. Lawan dia dengan iman yang teguh. Yang berikutnya, pasal 5 ayat yang ke-10. Nah, ini juga perlu kita baca sama-sama. Setelah Petrus menyatakan fakta tentang iblis, jangan berhenti di situ. Jadi kalau mau ngapalin ayat, jangan cuma 1 Petrus 5 ayat 8. Karena kalau kita berhenti di ayat yang ke-8, kita hanya dapat fakta tentang iblis. Kita lupa bahwa Petrus kemudian mengangkat satu figur, satu pribadi, yaitu Tuhan. Jadi jangan berhenti di ayat yang ke-8. Ayat 9, ayat 10 juga dihafalkan. Ayo baca ayat 10 sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, poin yang terakhir adalah orang percaya punya Tuhan. Poin yang pertama apa? Orang percaya punya musuh. Dan poin yang kedua, orang percaya harus sadar dan berjaga-jaga. Dan poin yang ketiga, orang percaya itu punya Tuhan. Jadi sekali lagi jangan berhenti cuma menghafalkan ayat 8. Ayat 10 ini perhatikan. Kalau iblis tadi digambarkan seperti singa, dan singa itu dipakai kata leon tadi ya. Dipakai kata leon, singa itu dipakai kata leon. Dan kata leon itu juga dipakai oleh Yesus di Wahyu nanti, bahwa dia singa dari Yehuda. Kata singa di situ dipakai kata leon. Yang satu saudaraku singa dari Yehuda, yang satu singa mitro. Haleluya, puji Tuhan ya.
Yang satu singa dari Yehuda yang menyelamatkan, yang menjaga kita. Tapi yang satu singa mitro, saudaraku ya. Haleluya. Singa mitro. Jadi kata singa dipakai kata leon. Nah, sekarang lihat dalam deskripsinya Petrus, iblis itu dia berjalan keliling, mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. 3 hal dijabarkan oleh Petrus tentang iblis. Tapi ketika Petrus menjabarkan tentang Tuhan, perhatikan, Tuhan itu dikatakan sumber segala kasih karunia. Kemudian Tuhan itu melengkapi, Tuhan itu meneguhkan, Tuhan itu menguatkan, Tuhan itu mengokohkan. Kalimat terakhir jangan lupa, sesudah apa? Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi penderitaan tetap harus ada. Penderitaan harus tetap dialami oleh orang percaya. Tapi Alkitab berkata cuma seketika. Dalam bahasa lain, sekejap, sebentar, sedikit saja. Jadi dalam suasana penderitaan hari-hari ini, mari kita ngerti bahwa waktu-waktu ini hanya sedikit saja. Haleluya. Yang bosan katakan amin. Iya, saya juga bosan saudaraku. Seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku bosan, engkau bosan, podo. Haleluya ya. Tapi sedikit waktu lagi. Haleluya. Siapa yang gak nyaman dengan situasi ini? Siapa? Saya bilang sama, saya juga gak nyaman saudaraku. Saya udah gemas dengan situasi ini. Haleluya ya. Bapak Ibu, tapi semua orang sedunia, saudara seiman mengalami penderitaan yang sama. Tapi ketika saya ketemu ayat ini, wow Tuhan, terima kasih ya. Karena Tuhan itu gak cuma minta kita melawan dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena dia meneguhkan. Dia gak cuma memerintah, lawan dia dong dengan iman yang teguh. Dia gak cuma perintah, tapi dia bersama-sama dengan kita. Dia menjaga kita, melengkapi, dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Haleluya ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, pasal 5 ayat yang ke-11. Kenapa? Kesimpulan dari apa yang dituliskan Petrus adalah ialah Tuhanlah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kesimpulan saya ada di situ. Tuhan yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan yang punya kemuliaan. Apakah iblis dia punya kuasa? Punya. Iblis punya kuasa. Tapi kuasa yang terbatas. Dan kuasa yang tidak selama-lamanya. Karena akan ada satu waktu dia ditangkap, dia dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Dan di sana kuasanya hilang. Di sana dia nggak punya kekuatan lagi. Apakah corona punya kekuatan? Punya. Tapi corona tidak berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Katakan sama-sama, corona tidak berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Jadi ingat Bapak Ibu, orang percaya punya musuh. Dia mengaum-ngaum, dia menakut-nakuti, dia bikin khawatir, dia bikin takut. Pandemi masih lama. WHO berkata ini bisa puluhan tahun. WHO yang ngomong. Ini bisa puluhan tahun. Vaksin belum tentu ditemukan. Obat belum tentu cocok. Itu WHO yang ngomong. Orang percaya punya musuh. Dan musuh kita terus mengaum-ngaum. Dia menyuarakan hal-hal ketakutan, kekhawatiran, kelemahan. Tapi Bapak Ibu kita harus sadar. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus mengawasi. Kita harus aktif. Dan yang terakhir kita punya Tuhan yang ada di pihak kita. Tutup Alkitabmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya satu yang layak menerima kuasa. Kata pujian kami tadi Tuhan. Hanya satu yang punya kemuliaan dan kuasa. Yesus Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, kemuliaan dan hormat. Sebab Engkau yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Kau izinkan kami masuk dalam persoalan waktu-waktu yang sukar ini. Karena Engkau mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang melengkapi kami. Engkau Tuhan yang meneguhkan kami. Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Engkau Tuhan yang mengokohkan kami.
penderitaan ini tidak berlangsung selamanya Tuhan. Karena itu kami cari Tuhan, kami menyembah Tuhan. Mari sembah Dia sebagai pribadi yang lebih dahsyat dari iblis. Dia pribadi yang menguatkan, mengokohkan, menjaga, menguatkan kita. Dia pribadi yang peduli, yang berpihak kepada kita. Dia Tuhan yang begitu dahsyat. Dia Tuhan yang tidak membiarkan umat-umatnya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang ketika iblis mengaum-ngaum kepada saya, dia mengintimidasi. Sebenarnya percuma anak-anakmu kuliah. Ngapain situasinya kayak gini? Saya berpikir Vigo akan bisa jadi dosen. Tapi dia coba mengaum-ngaum di telinga saya. Ngapain kuliah kayak gini? Cita-cita jadi dosen. Sekolah sedang terganggu semuanya. Dan saya percaya intimidasi begini itu juga ada dalam hidupmu. Dengan berbagai cara dia memperlihatkan bahwa situasinya tidak terkendali. Situasinya seperti nggak ada harapan. Kau merencanakan anak mau menikah, setelah menikah mau ngapain? Mau kerja apa? Engkau yang punya anak-anak kecil, ini kalau sekolah online begini stres saya Pak. Gimana lalu coba? Pemerintah akan buka sekolah tatap muka hanya di daerah yang berzona kuning. Dan kita tahu Magelang merah. Kayaknya nggak ada harapan, kayaknya nggak ada sesuatu yang bisa nampak yang membahagiakan gitu loh. Dan itu auman dari musuh kita. Tapi pagi hari ini kita mendengar suara dari singa Yehuda. Kita mendengar dari Tuhan yang membela kita. Jangan dengarkan auman setan. Mari sama-sama kita berjuang saudaraku. Saya diintimidasi dan saya juga tahu setiap engkau mengalami pergumulan-pergumulan yang sama. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Baru saja Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan kepada umat-umat Tuhan. Tuhan berkata, nak, sampaikan kepada umat-umatku, sampaikan kepada anak-anakku, bahwa aku tidak perlu berjalan berkeliling. Aku tidak perlu mondar-mandir. Aku tidak perlu kesana kemari seperti musuhmu. Karena aku sudah ada di dalam mereka. Karena aku sudah ada di dalam-Mu. Karena aku sudah tinggal menetap di dalam-Mu. Setan, dia bekerja harus keliling, dia berjalan harus ke sana kemari, dia berjalan harus mondar-mandir karena dia tidak mau hadir. Tapi mari bangga kita punya Allah yang menguatkan, menetapkan, mengokohkan, menghibur, melindungi. Dia sumber segala kasih karunia. Dan dia ada di dalam-Mu. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memulihkan. Yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan Engkau yang menyembuhkan aku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati. Memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan hormat, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Engkau sudah melakukannya bagi kami. Engkau sudah menjaga kami. Kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita angkat tangan kita mengakhiri ibadah kita. Segala pujian. Nanti Bu Gembala akan berdoa.
Biarkan kami teguh Tuhan. Biar kami teguh Tuhan. Sebab Engkaulah yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya layak bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa di sorga, bahwa Haleluya. kami boleh mendengarkan lagi firman-Mu. Benar, kami harus sadar dan berjaga-jaga karena kami punya lawan. Orang percaya punya lawan, yaitu si iblis. Kami harus tenang di hadirat-Mu untuk dapat melawan dia dengan iman yang teguh. Dan ketika Engkau memerintahkan kami untuk melawan si iblis dengan iman yang teguh, Engkau tidak membiarkan kami melawannya, menyerangnya sendirian. Tapi kami punya Allah yang ajaib, Allah yang meneguhkan kami, Allah yang menguatkan kami, Allah yang mengokohkan kami. Meskipun ada penderitaan-penderitaan yang harus kami tanggung, tapi kami tahu ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, supaya kami teguh berjalan di tengah-tengah dunia yang gonjang-ganjing ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu. Berkati umat-umat-Mu yang sudah beribadah, baik di tempat ini, baik di rumah, dan biarkan mereka dijaga, diteguhkan, dikuatkan, dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarkan Tuhan sumber kasih karunia itu memberkati mereka. Dan sekarang biarkan Tuhan memberkati mereka dengan keberhasilan yang maksimal. Biarkan Tuhan memberkati dengan perlindungan yang sempurna. Tuhan memberkati mereka dengan keberuntungan yang ajaib. Dan sekarang pulanglah, bawalah pulang berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, berkat dalam. Tuhan memberkati semuanya.